Daripada jadi penghujat yang yakin masuk surga, mendingan kita belajar baca buku. Dalam membaca buku apapun itu pasti ada caranya kan? Bukan cuman kenal dari hurufnya atau ngerti tulisannya dan paham kalimatnya. Kalau kayak gitu mah kan level bocil yang baru belajar baca. Kita harus tahu dan paham bukunya buku apa. Kalau novel fiksi misalkan, kita tahu berarti isinya karangan atau cerita yang nggak nyata. Kalau biografi itu berarti catatan tentang perjalanan hidup seseorang. Kalau ensiklopedia, itu berarti kumpulan informasi mendasar tentang berbagai bidang ilmu. Kan gitu. Terus kalau baca kitab suci berarti teks yang kita yakini isinya adalah petunjuk yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bersifat ilahiyah. Kalau gitu nggak mungkin dong asal dibaca tanpa mengerti konteks, tanpa paham istilah, tanpa tahu tujuan dan esensinya. Tapi apakah semua kitab yang dianggap suci itu cara membaca dan memahaminya sama? Nah itu yang mau kita bahas kali ini. Agama itu terbentuk kan punya sejarahnya masing-masing yang berbeda-beda. Kitab sucinya juga muncul dan disusun lewat pertimbangan yang beda-beda. Karena beda, cara memaknainya juga beda. Dalam hal ini banyak yang ngaco yang bawa konsep dasar yang dipelajari di agamanya ke agama yang lain. Perihal untuk belajar lewat baca kitabnya. Ya ini jadi hal yang wajar sih, menimbang cari guru yang kompeten untuk ngajarin dasar-dasar ilmu aja susah di negara kita kan. Tapi disclaimer dulu, aku juga gak dalam ranah konteks ngajarin. Kayak biasa info aja ini mah yang dasar-dasar gak detail juga. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai dari Al-Quran, kitab sucinya teman-teman yang muslim. Dan di sini mah aku bukan ahlinya ya. Si Acal nih yang Iya. jago mah, teman-teman suruh 30 juz tanpa baca bisa dia hafal. Kitab ini terbagi ke dalam 114 surah atau bab. Di setiap surahnya terbagi ke beberapa ayat. Nah, yang pertama-pertama kalau kita mau belajar tentang Al-Quran, ya udah pasti kita belajar bahasa Arabnya dulu kan. Hafal huruf-hurufnya, tahu tanda bacanya, sampai akhirnya kita tahu bunyinya. Yang pertama kalau huruf itu namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menulis Al-Quran dan bahasa Arab pastinya. Huruf hijaiyah ini merupakan dasar pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa Arab. Biasanya untuk teman-teman yang muslim, huruf hijaiyah ini sudah dikenalkan kepada anak-anak. Istilah-istilah bahasa Arab itu kayak bahasa feminim, bahasa maskulin, ada tanda bacanya yang harus kita tahu, kayak fathah, kasrah, dan domah. Kalau udah tahu tanda bacanya, akan tahu jadi gimana bunyi bacaannya. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran itu difirmankan langsung oleh Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau kurang lebih ya 23 tahun. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar dari Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian. Nabi Muhammad disebut juga sebagai ummi, yaitu orang yang tidak bisa membaca atau menulis. Dalam riwayat disebut ketika malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 48 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca atau menulis sebelum turunnya Al-Quran. Nah, wahyu pertama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saat beliau sedang menyepi atau merenung di Gua Hira, sebuah gua di Jabal Nur, Mekah. Dan peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang tentunya menggunakan bahasa Arab. Nah, di situ makanya kita belajar bahasa Arab untuk mengenali dan mengerti makna-makna dan pesan-pesan dari apa yang tertulis di dalamnya. Kita bahas, misalkan di surat Wahyu pertama yang turun tadi, surat Al-Alaq ayat 1, itu berbunyi, Iqra bismi rabbika lasi kalak. Nah, penekanan terakhir kalak itu aja karena terpenggal tuh. Kalau nggak terpenggal, kalau lebih lengkap nggak kayak gitu bunyinya. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sebagian besar pakar bahasa Arab menolak adanya sinonim meskipun kalau diterjemahkan pada suatu bahasa bermakna sama. Penggunaan kata ikro dengan arti bacalah maknanya itu luas. Penjelasannya itu bisa mengertilah, pahamilah, cerdaslah, berpikir. Tapi di buku terjemahan biasanya ditulis artinya itu bacalah, kalimat perintah. Itu cuma dari satu kata, ikro. Ada lagi, utslu. Nah, utslu ini artinya juga bisa baca atau bacalah tadi kayak gitu. Tapi pemaknaannya beda. Kayak misalkan di surah An-Abud nomor 29 ayat 45 yang bunyinya utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah, kenapa terakhirnya ditekan? Karena terpenggal ayatnya.
Karena ini aku konteksnya untuk menjelaskan gitu ya. Kalau misalkan lanjut misal utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah, yang artinya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an dan dirikanlah sholat. Yang mau kita bahas itu utslunya aja. Utslu ini artinya juga baca. Apa bedanya sama ikro tadi? Utslu itu secara makna lebih harafiah daripada ikro. Artinya itu lebih sempit, lebih spesifik kalau berdasarkan maknanya. Dari contoh kecil itu aja, kita bisa tahu kalau kita misalkan belajar cuman dari terjemahannya aja, pemahaman kita akan beda dan mungkin bisa salah paham dalam mengartikan. Karena cara tafsir Al-Quran aja, kalau kita mau bahas, ada serangkaian prosesnya yang panjang untuk dapat dilakuin. Dulu pun pertama kali aku mencoba baca Al-Quran itu lewat terjemahan, bingung, nggak ngerti, dan banyak salah pahamnya. Dan ternyata ada buku-buku rujukan lain yang ngebantu banget dalam ngerti. Kayak misalkan buku-buku rujukan tentang tafsir yang isinya menjelaskan tentang konteks, konsep, sejarahnya, dan masih banyak lagi yang lain. Contoh kalau di Islam ada buku-bukunya Ibnu Katsir yang cukup ramah untuk orang awam. Ada juga tafsir Al-Qurtubi karya Abdul Abdillah. Kalau di Indonesia mah ada tafsir Al-Misbah karyanya Quraisy Shihab. Dan itu cukup populer di kalangan teman-teman yang muslim. Bahkan mungkin yang awam aja tahu tentang buku-buku itu. Dan beda nih kalau di Kristen. Buku tafsir tentang Alkitab di Kristen ada gak? Ada, banyak juga. Yang menjelaskan konteks, yang menjelaskan tentang sejarahnya, keterangan, zaman, bahasa, budaya. Tapi nggak populer biasanya di kalangan teman-teman yang Kristen. Apalagi di awam. Karena di level awam kebiasaannya kalau sekalinya baca Alkitab juga, itu cuman penggalan-penggalan ayat yang artinya dicocokologi aja gitu sendiri biasanya. Berarti sekarang kita lanjut bahas Alkitab Kristen. Secara base model, Alkitab Kristen Katolik sama Protestan itu sebenarnya sama. Tapi punya perbedaan. Kalau di Katolik itu memiliki 12 kitab tambahan yang disebut Deuterokanonika. Makanya kalau di Kristen Protestan ada 66 kitab, sedangkan di Katolik itu ada 73 kitab. Kenapa? Kalau dijelasin ya sejarahnya panjang. Mungkin nanti itu kita bahas di video yang lain lagi lah. Kita mulai dari yang jumlah pengikutnya paling besar dulu nih, Kristen Protestan. Kalau tadi Al-Quran itu konsepnya semua yang tertulis di dalamnya itu suci, sakral, pesan yang langsung turun dari ilahi kepada Muhammad sebagai nabi. Kalau Alkitab ini nggak gitu. Walaupun orang Kristen juga menganggap proses pengilhamannya juga berasal dari ilahi, tapi secara struktur, kitab-kitab yang tersusun jadi satu kitab ini punya konsep yang berbeda-beda. Ada yang narasi, ada yang puisi, ada yang pengetahuan, ada yang surat. Ada 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari profesi dan tempat asal yang berbeda-beda, dari benua yang berbeda-beda, menggunakan 3 bahasa yang beda-beda, Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Kalau Al-Quran tadi itu rentan waktunya kurang lebih 23 tahun, secara bertahap, Alkitab itu dari yang pertama Kejadian sampai yang terakhir itu kitab Wahyu, rentan waktunya kurang lebih 1500 tahun. Salah satu yang menjadi alasan teman-teman yang Kristen itu kenapa yakin Alkitab itu adalah kitab suci, karena dalam 1500 tahun, dari latar belakang yang berbeda-beda itu punya benang merah yang sama, yang terbagi dalam beberapa periode, dari kisah di zaman penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan restorasi. Suka ada statement yang mungkin salah paham, itu kan kitabnya udah dirubah-rubah. Nah, di Kristen itu, karena sejarahnya panjang, kitabnya melewati berbagai zaman, yang di setiap zaman itu udah pasti ada pergeseran bahasa, budaya, dan lain-lain. Di periode awal-awal semua kitab di Perjanjian Lama, 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan di beberapa bagian menggunakan bahasa Aramaik. Lebih dari 1000 tahun kemudian di masa Kekaisaran Romawi, bahasa yang dipakai orang-orang pada zaman tersebut di daerah jajahan Romawi ini bergeser. Jadi ikut pakai bahasa Yunani. Jadi istilahnya di zaman itu mah bahasa Yunani itu kayak bahasa internasionalnya gitu. Yang akhirnya pada zaman Konstantin, agama Kristen sendiri kan diambil menjadi agama nasional. Akhirnya kitab sebelumnya yang berbahasa Ibrani dan Aram itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terjemahan pertama ke bahasa Yunani ini biasa disebut dengan Septuaginta. Kitab seterusnya di era Perjanjian Baru juga pakai bahasa Yunani. Dan sampai sekarang diterjemahkan kurang lebih dalam 680 bahasa yang berbeda-beda. Di mana di setiap era, bahasa itu ada yang secara makna dan arti bisa bergeser. Makanya lembaga-lembaga terkait selalu mengadakan perbaikan dalam terjemahan. Jadi yang berubah-ubah itu sebenarnya terjemahannya, revisinya, menyesuaikan seberapa dekat secara makna dari bahasa asli.
Kalau misalkan terkait ada zaman di mana Alkitab itu nggak boleh dibaca sama umum, penjelasannya akan kompleks banget dan panjang. Karena durasi, jadi kita lanjut aja ke topik utama. Akhirnya karena seperti itu, secara kultur metode yang digunakan juga berbeda. Di Muslim dari kecil di semua kalangan diajarin bahasa asli kitabnya. Di Kristen enggak, langsung ngeskip ke terjemahannya. Karena dari zaman tertulisnya aja ada kejadian dalam sejarah dari bangsa Yahudi ini bahasanya ganti karena dijajah itu. Jadi di zaman sekarangnya jangankan orang awam. Kalau teman-teman tanya orang yang seharusnya belajar bahasa aslinya juga kayak pengajarnya, pimpinannya atau pendetanya soal bahasa Ibrani itu mungkin gak jelas muter-muter. Yang ending-endingnya dapat jawaban, udah gak usah banyak tanya lah intinya gitu. Kalau nanyanya random, apalagi ke orang awam. Gak mewarisi kultur belajar bahasa asli dari kecil, cuma kalau mau jadi pendeta doang belajar. Makanya aku juga tadi nggak nerangin bahasa Ibrani kayak aku jelasin bahasa Arab pas membahas contoh baca Al-Quran tadi. Ada alfabetnya, ya pasti ada. Ada tanda bacanya disebut nikut, bacanya dari kanan ke kiri, yang kalau aku terangin di video ini panjang juga. Belum bahasa Aramaik yang secara hubungan linguistik punya hubungan yang erat sama bahasa Arab. Belum bahasa Yunani. Nani, kono sekaiwa ningen omoshiroihi. Kebanyakan orang Kristen di era-era sekarang itu cuma ngikutin doktrin dari gerejanya masing-masing aja. Sebenarnya penting nggak sih belajar bahasa aslinya? Penting banget sebenarnya. Kalau nggak belajar terus baca Alkitab cuma dari versi terjemahan bahasa Indonesianya aja, suka ada kesalahpahaman. Contohnya misalkan, suka ada orang yang salah paham. Wah, Yesus yang bangkit itu orang lain, bukan Yesus yang sama yang disalib. Buktinya di Yohanes 20 setelah Yesus bangkit terus pertama kali ketemu sama Maria di ayat ke-15, Yesus bilang gini, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Lalu Maria mengira Yesus adalah penunggu taman di situ. Nah, kok Maria nggak kenal sama anaknya sendiri? Oke, kita jawab satu. Maria yang dimaksud itu bukan Maria ibunya Yesus, tapi Maria Magdalena kalau kita baca secara keseluruhan. Magdalena itu artinya dari kota Magdala, jadi Maria dari Magdala. Orang Kristennya sendiri banyak yang bingung, nggak bisa bedain Maria dari Betania sama dari Magdala biasanya. Terus kebenaran nama ibu Yesus juga Maria. Itu nama umum untuk perempuan di masa itu di antara orang Yahudi. Kalau di Indo mah putri gitulah. Kan banyak juga tuh yang namanya putri kah. Buat ngebedain biasanya dikasih latar belakang dari mana asalnya orang tersebut. Kayak Simon dari Kirene. Kalau di budaya Yahudi saat itu kayak gitu. Kedua, saat Yesus memanggil ibu di terjemahan bahasa Indonesianya, sebenarnya bahasa Yunaninya itu yang dipakai gunai, bukan mitera. Gunai dalam bahasa Yunani itu kalau diterjemahkan lebih ke woman gitu kalau ke bahasa Inggris mah. Atau wanita. Kalau mitera baru ibu. Dalam artian ibu kita. Mama atau nyokap. Di budaya Yahudi zaman dulu manggil orang dengan gender itu hal yang umum. Bukan maksudnya nggak sopan manggil gendernya. Beda kalau di budaya barat misalkan manggil seorang wanita pakai woman itu kan kesannya merendahkan. Hey woman. Begitu juga di Indo. Cewek. Di terjemahan yang lama itu ada yang nerjemahin jadi wanita gitu, atau kalau di bahasa Inggris woman gitu ada. Tapi karena ada pengrevisian karena secara budaya dan kultur beda, maka terjemahannya itu jadi ibu kalau di bahasa Indonesia. Ibunya di sini juga kayak misalkan kita ke pasar manggil ibu-ibu gitu ya kan, bu gitu, bukan maksudnya itu ibu kita kan. Atau contoh lain deh, Maria juga. Misalkan Maria dari Betania gitu. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 itu ada cerita kakak beradik Maria dan Marta. Saat Yesus berkunjung, Maria diam dengerin Yesus ngomong, Marta itu sibuk dia prepare, nyiapin apa gitu, karena ada tamu. Nah itu banyak orang Kristen yang belajar dari terjemahan akhirnya memaknai Marta itu nggak mau denger Yesus malah sibuk sendiri. Konotasinya itu jadi negatif. Suka ada aja narasi misalkan kalau khotbah, jangan kayak Marta, ada Yesus malah sibuk. Karena di Lukas 10 tadi, di ayat 40 itu tertulis, sedang Marta sibuk melayani. Bahasa Yunaninya itu demarka, periespato, peri, onidiakoni, an epistasade. Nah itu kalau di bahasa Inggrisin itu, but Martha was distracted with much serving. Kalau yang versi RSV. Kalau yang versi NIV, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made.
Nah, sedangkan kata sibuk dalam terjemahan Indonesianya sering kadang jadi bermakna negatif. Padahal yang paling mendekati itu bahasa Inggrisnya, distracted. Atau kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia kan teralihkan. Karena ada tamu, Marta teralihkan. Padahal artinya Maria mah fokus ke tamu yang datang, yaitu Yesus. Sedangkan Marta, diceritanya minta Yesus buat bilang ke Maria untuk bantuin dia. Tapi Yesus bilang nggak apa-apa, dia milih pilihan terbaik karena milih fokus ke Yesusnya dulu, kan gitu. Dan masih banyak contoh-contoh kesalahpahaman karena terjemahan ini nggak ngerti konteks. Kayak banyak didebatin Tuhan jadi Tuhan misalkan. Itu nanti kita bahas lagi lah di video selanjutnya, panjang. Oke, lanjut. Jangankan terjemahannya, yang jelas artinya aja banyak orang Kristennya sendiri itu salah paham dalam memahami biasanya. Kayak penggunaan kata Injil. Secara arti, Injil itu kan kabar atau berita sukacita tentang Yesus. Yang rujukannya juga terbatas. Yang diterima sebagai Injil itu terdiri cuma dari 4 kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada aja gitu kadang orang Kristen yang bilang bahkan khotbah di depan mimbar gitu, ayo kita belajar dari Injil Nuh misalkan. Atau Injil Abraham gitu. Aduh, itu kocak sih. Soalnya zaman Nabi Nuh ke zaman 12 Rasul itu aja rentan waktunya bisa 2000 sampai 1500 tahun. Istilah Injil di zaman Nabi Nuh itu belum ada. Atau misalkan kayak, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius gitu. Lah kan Timotius mah surat-surat pastoral gitu, kok firman Tuhan. Aku juga bingung gitu. Untuk ngebedain mana yang Injil, mana yang firman aja masih belibetan gitu kalau misalkan di level awam, bahkan sampai yang ngajar, bahkan bukan cuman yang awam. Kadang-kadang ada yang asal nyebut aja gitu emang. Nah, bayangin kalau misalkan backgroundnya Muslim, belajar Kristen, atau sebaliknya, terus cuman paham versi terjemahan. Hasilnya ya gagal nalar, salah paham, terus menimbulkan asumsi yang tidak sebenarnya. Cuma karena nggak ngerti istilahnya secara semantik. Langsung aja dibaca gitu secara harafiah, terus versi terjemahannya lagi. Terus pada berantem, debat. Padahal kalau di ajarannya masing-masing secara syariat aja kalau di Muslim, itu seharusnya diajarin untuk melindungi umat beragama yang lain. Nggak boleh pakai istilah-istilah yang asal-asalan, kayak kafir, yang artinya kufur, yang kalau bahasa Ibrani juga itu kofir. Di tafsir Ar-Razi, karya Fakhruddin Ar-Razi, di juz 3 halaman 241 sampai halaman 242, disebutkan tidak boleh menggunakan bahasa komunikasi dengan bahasa tertentu yang membawa efek kesalahpahaman, yang berefek pada kehidupan, sosial, hukum, politik, maupun berefek pada keharmonisan sosial. Kalau di Kristen, apalagi diajarin buat mengasihi bahkan ke musuh. Itu Injil. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu di Matius 5 ayat 43. Kalau di Lukas 6 ayat 27 itu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Bahkan yang terkenal pasti teman-teman juga tahu, kayak tampar pipi kiri berilah pipi kanan gitu. Nah, kalau ajarannya masing-masing kayak gitu, gimana caranya bisa konflik coba? Berarti kan bukan salah agamanya. Salahnya itu ada di jawab sendiri. Orang-orang yang debat itu juga bukan cuma debat di eksternalnya aja gitu, di cross agama, bahkan di internalnya sendiri, di yang satu keyakinan juga, biasanya itu debat dan penuh konflik. Banyak contohnya yang bukannya fokus belajar, terus paham, terus diaplikasikan. Malah banyak tokoh-tokoh yang sibuk ngomong dari A sampai Z, udah kayak orasi, ngomongin ayat di masjid, entah di gereja gitu kan. Tapi ada member atau umatnya yang susah malah ngantri bantuan beras dari wihara. Ya segitu dulu video kali ini. Pada intinya kita bisa kok belajar, memahami, mengerti, ada metodenya. Tanpa harus kita tuh belajar dengan motivasi mau mengkorek-korek, mencari kekurangan-kekurangan, terus nyerang ke agama yang lain gitu. Orang zaman sekarang mah di satu agama aja masih banyak yang beda pandangan dan penuh perdebatan. Kan mending selesai itu dulu sebenarnya. Goodbye.